Di balik papan tulis yang mulai kusam, di balik suara guru yang setiap hari mengajar dengan penuh kesabaran, tersembunyi kenyataan pahit yang jarang diucapkan dengan lantang. Pendidikan sering dipuja sebagai jalan utama kemajuan bangsa, namun para penjaganya justru dibiarkan berjalan tertatih. Guru tidak tetap dan guru honorer tetap diminta berdiri paling depan membentuk masa depan anak bangsa. Sementara kehidupan mereka sendiri berada di batas paling rapuh dari kata layak. Dokumen pembayaran ini bukan sekadar daftar angka, melainkan cermin kejujuran yang memantulkan betapa jauhnya jarak antara janji negara dan realitas di ruang kelas. Berdasarkan dokumen daftar pembayaran jasa tenaga kependidikan dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu untuk bulan Januari tahun 2026, terlihat jelas bahwa besaran penghasilan yang diterima guru tidak tetap dan tenaga kependidikan berada pada kisaran yang sangat memprihatinkan. Nilai yang diterima berkisar dari Rp315.000 hingga sekitar Rp1.250.000 dalam 1 bulan kerja penuh. Jumlah tersebut secara nyata dan tidak terbantahkan masih sangat jauh di bawah standar upah minimum regional maupun standar upah minimum kabupaten atau kota di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling dasar seperti makan sehari-hari, biaya transportasi menuju tempat kerja, serta kebutuhan komunikasi dan internet yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan modern, penghasilan tersebut jelas tidak mencukupi. Menyebutnya sebagai gaji tenaga pendidik adalah sesuatu yang sulit diterima secara nurani. Yang lebih memprihatinkan, para guru tidak tetap memikul tanggung jawab yang sama dengan guru berstatus tetap. Mereka mengajar, mendidik karakter peserta didik, menyusun perangkat pembelajaran, melakukan penilaian, membimbing siswa, serta menjadi teladan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Beban moral dan profesional mereka tidak pernah paruh waktunya, namun penghargaan yang diberikan seolah hanya bersifat sementara dan sekadarnya. Pemerintah sering menyampaikan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama pembangunan bangsa. Pernyataan tersebut terdengar indah dan meyakinkan dalam berbagai pidato dan dokumen resmi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berlawanan. Nasib guru honorer dan guru tidak tetap masih jauh dari kata sejahtera dan belum mendapatkan perhatian yang layak. Mereka dituntut untuk bekerja secara profesional, disiplin, dan penuh dedikasi, tetapi imbalan yang diterima bahkan belum memenuhi batas kewajaran sebagai upah kerja manusia. Di sisi lain, masyarakat menyaksikan bagaimana anggaran negara dengan mudah dialihkan dalam jumlah besar ke berbagai program lain, termasuk program makan bergizi gratis yang menyerap dana sangat besar dan masih menimbulkan banyak pertanyaan terkait efektivitas serta dampak jangka panjangnya. Program apapun bentuknya tentu memiliki tujuan baik, namun harus disadari bahwa pendidikan tidak akan pernah kuat jika para pendidiknya hidup dalam kondisi ekonomi yang lemah dan tidak menentu. Kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan peringatan yang disampaikan dengan niat baik. Jangan sampai guru honorer terus diposisikan sebagai simbol pengabdian tanpa batas, yang selalu diminta untuk ikhlas tanpa pernah benar-benar diperhatikan kesejahteraannya. Jangan pula terus menuntut loyalitas dan profesionalisme dari mereka yang setiap hari harus bergulat dengan kekhawatiran memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sendiri. Jika pendidikan benar-benar dianggap penting, maka sudah seharusnya pemerintah terlebih dahulu menjamin kehidupan yang layak bagi para guru. Sebab mutu pendidikan tidak mungkin berdiri kokoh di atas penderitaan orang-orang yang menjadi fondasinya. Guru honorer bukanlah beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Selama penghasilan mereka masih berada jauh di bawah standar upah minimum, selama itu pula pernyataan bahwa pendidikan adalah prioritas utama akan terdengar kosong dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Penutup, suatu hari kelak, bangsa ini akan menagih hasil dari sistem pendidikan yang dibangunnya hari ini. Pertanyaannya sederhana namun menyakitkan. Apakah kita benar-benar berharap lahir generasi unggul dari guru-guru yang setiap pulang mengajar masih harus menghitung kecemasan hidupnya sendiri? Tidak ada bangsa besar yang berdiri di atas penderitaan pendidiknya. Tidak ada masa depan cerah yang tumbuh dari pengabaian yang terus-menerus dibenarkan. Jika negara masih menutup mata terhadap nasib guru honorer, maka sejatinya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kesejahteraan mereka, melainkan nurani kita sebagai bangsa.